Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rizka. Hari ini akan menjelaskan lanjutan modul account, di mana modul account kemarin kita sudah pelajari ya, modul pertama. Sekarang lanjutannya modul account yang kedua. Silahkan dilihat latihan soal yang sudah ada di learning. Kemudian latihan soal ini akan kita aplikasikan ke software ABSS-nya. Kita lihat ya, di latihan soal keempat ini kita akan membuka file database latihan 3 yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kita mencatat jurnal penyesuaian penyusutan ya atas Office Equipment. Selanjutnya kita membuat jurnal berulang ya atas penyusutan Office Equipment tersebut dengan ketentuan yang kita inginkan ataupun yang perusahaan inginkan. Yang terakhir kita membuat reportnya, laporannya. Baik, kita buka ABSS-nya ya, karena kita di soal itu membuka data file ABSS yang sudah kita buat, kita pilih open ya. Kita buka database yang kemarin sudah kita buat. Kita open, akan muncul seperti ini ya. Ketika muncul seperti ini, user ID-nya administrator, passwordnya tidak ada, file aksesnya itu single use access, kita okekan saja ya. Kemudian akan muncul lagi seperti ini, active your company file ya. ABSS di sini masa aktifnya itu ya bisa kita ubah, bisa kita edit ataupun kita hapus ya, ataupun kita tambah. Masa aktifnya itu penggunaannya hanya 90 hari. Ya, lewat dari 90 hari ataupun 3 bulan, kita hanya bisa read only saja. Ya, kita pilih yang kedua, ya, continue, pilih OK, ya, no, akan muncul ke command centernya account. Ya, kemarin kita sudah pelajari yang account pertama itu yang tentang account list ya. Untuk hari ini kita masuk ke record journal entry ya. Kita masuk ke record journal entry. Nah, kita lihat di sini. Untuk record journal entry di sini adalah ini general ya, record journal entry. General account ini sama seperti jurnal umum ya. Kita ketahui biasanya kita itu melakukan pencatatan itu ada metodenya, bukan metode, maksudnya itu pencatatan yang kita lakukan itu dikelompokkan jadi dua jurnal ya, jurnal umum dengan jurnal khusus ya, yang biasa kita pelajari untuk pencatatan transaksi di akuntansi. Nah, untuk ABSS ini dia itu mengkelompokkan itu ada 6 ya. Untuk pencatatan itu ada 6. Kita bisa lihat di transaksi jurnal ya. Di sini ada general. General ini sama dengan jurnal umum. Nah, disbursement di sini adalah jurnal pengeluaran cash, receipt di sini adalah jurnal penerimaan cash ya. Sales di sini adalah jurnal penjualan, purchases di sini adalah jurnal pembelian, inventory di sini jurnal persediaan. All, semua transaksi jurnal yang kita input itu bisa kita lihat di all ya. Baik, kita masuk ke record journal entry ya, yang tadi general journal bisa dilihat. Nah, di general journal di sini ada tanda pagar hashtag yang di sini otomatis ya, GJ 051 ya. Ini yang sudah disediakan oleh ABSS. Kita bisa ubah. Ya, ini namanya kode jurnal. Kode jurnal di sini bisa kita ubah. Ya, coba kita ubah jadi GJ 01 ya. Kita lihat soal. Di soal di sini jurnal, buat catatlah jurnal penyesuaian penyusutan ya, Office Equipment. Penyusutan Office Equipment ya di akhir periode. Kita lihat tanggal akhir bulan. Date-nya 30 Januari 2020. Memonya kita buat saja memonya penyusutan Office Equipment ya.
Kemudian di sini ada account, ya. Kalau kita sebenarnya tahu nomor akunnya, kita bisa tulis sendiri, ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita klik yang tanda panah ke bawah. Nah, tanda panah ke bawah ini akan muncul semua akun yang ada di perusahaan, semua akun yang sudah kita buat. Tinggal kita memilih, ya. Karena di soal di sini adalah jurnal penyusutan, berarti dia account debitnya itu depresiasi expense pada akun 1 aset, ya. Asetnya office equipment akumulasi depresiasi. Kita lihat dulu akun 6, ya, expense akun 6 ada di sini depreciation expense di debit sebesar 5.000 sesuai dengan yang di soal, ya, 5.000. Kemudian di sini ada job memo. Job dan memo ini kalau tidak ada keterangannya tidak perlu diisi, tapi ketika nanti kita ada transaksi ada jobnya, deskripsi jobnya, silahkan kita isi. Oke. Akun debit, akun kreditnya berarti tadi office equipment akumulasi depresiasi, ya, 5.000. Kita tap. Harus diperhatikan out of balance-nya di sini harus 0. Itu menandakan posisi debit dan posisi kredit sudah balance, ya. Kalau sudah berarti kita record di sini sama dengan save, ya. Record. Jurnal yang sudah kita buat tadi akan muncul di transaksi jurnal. Nah, seharusnya muncul di general. Ya, di sini muncul karena tanggalnya belum kita ubah. Jangan lupa mengubah tanggalnya, akan muncul, ya. Nah, jurnal ini bisa juga kita edit, kita hapus. Caranya sama kayak seperti yang kemarin untuk membuat akun. Caranya kita klik yang tanda panah, ya. Kalau kita mau hapus ataupun kita mau hapus tadi, klik kanan delete, ya, delete general journal transaction. Oke, otomatis terhapus. Kalau memang kita mau ubah, ternyata jurnalnya salah nih debitnya, bukan depresiasi expense, umpamanya, tinggal diubah saja. Ya, kalau sudah kita okekan, simpan lagi. Ya. Sudah. Yang kedua, buatlah template jurnal save penyesuaian berulang recurring transaction untuk transaksi penyesuaian penyusutan office equipment, ya, dengan kondisi sebagai berikut. Ya, kita buat, ya. Kita mau buat transaksi berulang. Ya, transaksi berulang ini berarti recurring, ya, pencatatan berulang. Di sini kan ada menu nih save as recurring, berarti menyimpan transaksi berulang. Use recurring di sini adalah ketika akan menggunakan jurnal dari sebuah recurring transaction, ya. Nah, kenapa kita harus perusahaan itu membuat transaksi berulang? Karena sebenarnya kan transaksi di general account itu kan yang untuk mencatat, ya, mencatat transaksi seperti pembayaran sewa, terus asuransi, penyusutan, ya. Kenapa kita harus buat template recurring? Ya, untuk mempermudah perusahaan sebenarnya, ya, untuk mempermudah perusahaan dan untuk mempermudah menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam proses pencatatan, ya. Karena kan setiap akhir periode, contohnya kayak penyusutan, itu kan akan kita sesuaikan lagi, ya, akan kita sesuaikan lagi jurnalnya. Berarti jurnalnya tersebut akan kita gunakan lagi di bulan selanjutnya, gitu, ya.